Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Salam sehat pemirsa setia Go Healthy. Memiliki berat badan yang berlebih dapat berisiko mengalami berbagai keluhan kesehatan. Salah satunya serangan jantung. Ini yang dialami oleh Siti Rahma. Wanita yang kini berusia 43 tahun ini memang memiliki berat badan yang berlebih. Sehingga ia sering mengalami mudah lelah saat berjalan jauh, nyeri di dada, sesak nafas, dan sering keluar keringat dingin. Saat diperiksakan ke pihak medis, hasilnya tekanan darah tinggi 180/100. Dan tak hanya itu, Siti Rahma juga ternyata memiliki diabetes karena gula darahnya sangat tinggi hingga 350. Siti Rahma harus rutin mengkonsumsi obat untuk keluhan jantung dan diabetes agar meredakan keluhannya. Di bulan April tahun 2021 lalu, saat ia mengendarai motor, ia mengeluhkan pusing, badan gemetar, dan sesak nafas yang hebat. Setelah dibawa ke pihak medis oleh anaknya, pihak medis menyatakan adanya indikasi bahwa Siti Rahma mengalami serangan jantung. Bagaimana penjelasan berat badan berlebih rentan terkena serangan jantung? Saksikan bahasan lengkapnya di Go Healthy berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat seperti kami di sini ya. Berjumpa lagi bersama saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Cara yang tepat juga untuk menghadapi era pandemi seperti saat ini untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Kita juga selalu menjaga jarak dan bahkan sebelum acara ini mulai kita melakukan syuting juga melakukan swab tes antigen untuk semuanya yang ada di sini, jadi dipastikan dalam keadaan sehat juga. Iya, seperti biasa salah satu tempat bertanya yang menyenangkan ya bisa menjelaskan dengan mudah dipahami. Ada Mas Boyke di sini. Halo Mas Boyke. Halo Kang Ronald, halo Mbak Tantri. Ada Bu Ira juga di sini, apa kabar? Halo Bu Ira. Lagi, terima kasih. Wah. Iya. Ibu Ira ini pernah mengalami keluhan awalnya sesak nafas ya Bu dulu ya? Iya, sesak napasnya ya luar biasa. Rasa kayak orang ditusuk-tusukin pisau apa jarum gitu. Itu udah sering, udah lama gitu? Lumayan sih, cuman aku kan orangnya kalau segala sesuatu yang dirasa gitu ya, nggak terlalu diikutin gitu. Atau dipikirin dalam gitu ya? Dibawa happy aja dulu. Yang nggak kuat dikuat-kuatin gitu. Itu berarti tahunan, ada ya tahunan? Ada sih ya, lumayan. Dengan rasa sakit itu, tapi tidak pernah memeriksakan ke dokter ya? Enggak. Sampai kemudian? Nggak pernah medical check up juga? Enggak, awal-awalnya enggak. Sampai kemudian apa yang terjadi? Akhirnya ya suatu saat konsultasi. Kita bilang, dok saya kok nggak ngapa-ngapain ya, cuman jalan aja. Rasanya sesak gitu, mau naik tangga aja rasanya sesak gitu, kayak nggak kuat gitu ini saya gitu. Tuh, dokter bilang kamu nih udah over badan katanya gitu. Nanti saya referensiin buat ke dokter untuk jaringan jantung katanya gitu. Wah, kaget dong Bu. Iya, saya lemes rasanya kayak orang gimana gitu. Udah lemes deh ke kaki ke ini apa lemes keringet dingin. Ya setelah hasil observasi dinyatakan benar-benar ada pembengkakan dan pengentalan darah. Tapi berarti awalnya belum kedeteksi diabetes, belum dulu. Oh jadi sampai ada diabetes juga? Iya, setelah itu dicurigai gitu untuk ini. Coba ibu nih. Pas dites hasilnya ada gula diabetes itu tinggi 380. Waduh. Aduh. Sampai harus diinsulin. Bu Ira, informasi yang kita dapat tuh ibu bahkan sempat serangan jantung. Iya. Itu kapan? Belum lama sih, bulan lalu ya. Kejadiannya ya. Bulan lalu? Jadi lagi aktivitas? Dari rumah sih sehat aja, kayak nggak ada apa-apa, orang masih bisa bawa motor. Cuman ngelihat orang tiba-tiba pusing, tiba-tiba saya gemeter kayak orang, apa sih anak saya bilang tuh kayak orang mau ngelahirin, mami keringetnya gitu. Tapi sempat dikasih obat yang biasa buat jantung ya. Di bawah lidah? Ditaruh di bawah lidah. Cuman nggak bereaksi 15 menit, belum bisa reaktif bagus diajak ininya sama dia. Akhirnya dipaksa dibawa ke rumah sakit sama dia. Dokter menyatakan kalau ini tidak ada perubahan observasi ini udah pasti katanya. Ada penyumbatan ya? Iya. Bu, sekarang beratnya berapa? Sekarang berat badannya sekitar 105-107 lah. 107. Dari dulu Bu? Pernah paling tinggi berapa? Paling tinggi 115. 115. Dulunya berapa?
Dulunya sih berat badannya jauh banget. Berapa? Melahirkan anak pertama aja saya cuma 60. Kejadian ibu mulai sesek itu ketika ibu gemuk kan? Iya. Ada kaitannya Mas Boyke kan? Iya. Oke, pemirsa sebenarnya kita belajar ya dari Bu Ira ya. Dulu waktu masih melahirkan anak pertama aja 60 kilo dengan tinggi badan 159, 160. Tapi sempat 115 kilo. Kemudian sekarang di 106, 107. Nah, kita harus belajar di sini bahwa kegemukan itu mengakibatkan penumpukan lemak, dan lemak-lemak itu dibawa berputar-putar di dalam pembuluh darah. Ya, kalau kita lihat di situ. Nah, mungkin waktu sebelumnya kondisi arterinya masih normal seperti ini. Ya. Itu Lalu bagus ya, bertambahnya bersih. berat badan, akhirnya terjadi penimbunan endapan lemak. Kemudian terjadilah penyumbatan dinding di arteri. Nah, ini semua sebenarnya Bu, mula-mulanya itu adalah dari faktor kegemukannya. Ya, kegemukan itulah yang akhirnya menimbulkan komplikasi seperti serangan jantung. Bayangkan saja Ibu dengan berat badan biasanya untuk 60-an, ya, si pankreas itu kerja sekarang untuk 115 kilo, 107 kilo. Itu berarti si pankreas itu sudah nggak mampu lagi memetabolisme gulanya, ya. Akibatnya dia mengalir di dalam darah, terjadilah diabetes. Kegemukan juga tadi yang mengakibatkan hipertensinya, karena dengan tertutupnya sebagian besar dinding pembuluh darah arteri itu, si jantung tuh pompa terus, akhirnya tekanan darahnya menjadi naik. Jadi pemirsa, kalau bisa kita belajar dari Bu Ira ini, sebenarnya pangkal utamanya adalah kegemukan. Di mana si kegemukan itu dia menimbulkan banyaknya penimbunan lemak di dalam pembuluh darah, akhirnya mengakibatkan darah yang kental. Akibatnya terjadi serangan jantung. Darah yang berputar-putar, akhirnya gula darahnya sampai 380-an. Ya, itu semua berkontribusi betul-betul kepada kesehatan ibu ini. Oke, kita nanti akan belajar bagaimana pola hidupnya Ibu Ira sebelum terkena serangan jantung. Karena biasanya kalau ada serangan jantung, ada penyakit yang datang ke tubuh kita, ada yang salah dengan pola hidup kita. Kita akan belajar nanti ya. Ngomongin soal pola hidup, tahu nggak nih pemirsa bagaimana pola hidup Anda? Nah, salah satu caranya yang tahu adalah dengan melakukan medical check up. Ini makanya diberikan voucher kepada Anda kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nanti kode vouchernya nanti di akhir acara akan muncul, berikut juga dengan nomor WhatsApp-nya. Iya. Nah, sekarang kita akan beralih dulu ke Mas Panji mengenai sebuah teknologi yang bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Mas Panji, silahkan. Pemirsa, serangan jantung sebenarnya dapat dicegah jika kita mengetahui apa saja faktor-faktor risikonya dan kita mengetahui status kesehatan kita. Oleh karena itu, supaya kita bisa mencegah terjadinya serangan jantung, yuk kita lakukan medical check up secara rutin, kemudian upayakan terus untuk hidup lebih sehat, disiplin minum obat jika memang dibutuhkan, serta lengkapi kesehatan kita dengan menggunakan alat kesehatan yang tepat. Seperti dokter laser ini. Karena dokter laser ini menggunakan teknologi low level laser yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara yang tepat untuk hidup sehat di Go Healthy. Kita kedatangan Bu Ira di sini, usianya 43 tahun dan memang seiring bertambahnya usia bertambah juga kilogram berat badannya. Bu Ira cerita ini juga berkaitan dengan berbagai pola makan, pola minum, pola hidupnya juga. Tapi yang pasti masalahnya sekarang ketika berat badannya sudah mencapai 100 kilogram lebih, ada penyakit-penyakit yang kemudian muncul. Sebelum Ibu terkena serangan jantung nih Bu, pola makannya gimana sih Bu? Pola makan ya udah pasti sih sembarangan itu ya. Apalagi kalau lagi ketemu kan kita jumpa jarang sama sanak keluarga gitu ya. Sekalinya jumpa gitu sama sanak Makan keluarga, wisata kuliner. Udah gitu seneng lagi diiringin minuman yang hawanya dingin,
Terus aroma manis dengan rasa yang wah pokoknya yang saya suka deh. Boba gitu sirup itu. Iya, itu satu kesukaan saya banget. Rutin itu. Ibu? Bisa bilang rutin ya. Mas Boyke gulanya kan tinggi sekali betul. itu ya. Pola hidup yang lain Bu, olahraga nggak? Kalau olahraga bisa dibilang jarang ya. Iya. Pola tidur? Tidurnya gimana? Tidur juga jamnya nggak bisa ini. Kalau lagi kerjaan kita lewat waktu, kadang-kadang menjelang pagi baru bisa Ya tidur. ampun. Mata nggak bisa langsung merem gitu, Iya. walaupun udah di kasur gitu, tapi Betul. tetap Nggak banyak bisa. stres? Kalau stres ya namanya kita hidup single parent pastilah. Oh, single parent yang membuat stres ya. Iya. Kita belajar bahwa kegemukan itu terjadi, bayangkan dari 60 menjadi 115, berarti hampir 2 kali lipat. Tetapi kalau kita mau meruntut bagaimana sih pola hidup sehatnya, ingat saya selalu mengatakan yang Karona juga sama, you are what you eat. Artinya bahwa kita lihat makan sembarangan. Pola makan dulu pilar pertama, ya. Minum yang manis-manis, 1 teguk 1 nafas. Olahraga ya kalau ada waktu kosong aja boleh dibilang jarang. Pilar yang kedua. Pilar yang ketiga pola tidur. Nggak bisa tidur. Pola yang keempat adalah pola memanage stres ya dengan single parent, dengan anak 4 dan sebagainya. Jadi keempat-empatnya pola hidup sehatnya sudah boleh dikatakan tidak dijalankan. Ya, maka dengan tadi pola hidup seperti itu, termasuk juga tidur yang kurang, itu kan mengakibatkan makin banyak pengen makan, makin banyak pengen makan, makin banyak hormon grelin yang diproduksi, makin gemuk, makin gemuk. Apa yang terjadi? Maka lemak akan menutupi pembuluh-pembuluh darah. Akibatnya apa? Kalau menutupi pembuluh darah, akibatnya tekanan darah menjadi naik, hipertensi. Kemudian dia menutupi pembuluh darah yang memberi makan kepada jantung, di otot-otot jantung, serangan jantung. Bahkan kalau dia menutupi pembuluh darah yang ada di otak, bisa terjadi stroke. Jadi kuncinya kalau ditanya bagaimana dong supaya kita itu jangan sampai terjadi hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Maka kembali lagi kepada pola hidup yang sehat. Memang kita mengerti kok bahwa pola hidup sehat itu sulit dijalankan. Saya tahu penuh. Ya kita gunakan bantu dengan teknologi, ya teknologi laser khusus untuk darah, low level laser khusus untuk darah. Kok bisa ngebantu ya? Kenapa ya? Karena ketika dipakai dan sinar laser itu keluar, yang pertama apa yang dia lakukan? Dia akan melebarkan pembuluh darah. Mekanisme nitric oxide dirangsang si nitric oxide sehingga elastis pembuluh darahnya menjadi terbantu, pembuluh darah menjadi lebar, tekanan darah menjadi turun, hipertensi turun. Lalu dia bisa membantu diabetes? Yes. Karena apa? Karena itu karena gula darahnya yang muter-muter terus sama kolesterol yang ada di dalam darah, karena si pankreasnya sudah tidak sanggup lagi, dia akan mengubah ya si gula darah itu menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar gula turun dan energi ibu juga bertambah. Lalu bagaimana dengan lemak-lemak yang menutupi pembuluh-pembuluh darah dan di dinding pembuluh darah itu? Dia mencegah agregasi trombosit, keping-keping darah itu dia akan dicegah ya sehingga tidak terjadi penyumbatan, dan yang sudah terjadi penyumbatan dia diuraikan dengan fibrinolisis. Lalu juga karena umur-umur segini sudah memasuki usia menjadi sulit tidur dan sebagainya, dibantu juga oleh teknologi laser ini untuk mengaktifkan melatonin yang ketika umur 35 tahun ke atas sampai 40 tahun ke atas itu sudah mulai turun sehingga tidurnya juga menjadi lebih nyenyak. Jadi selain pola hidup sehat, upayakan maksimal bantu dengan teknologi. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin melakukannya 100%. Dari apa yang diceritakan Mas Boyke tadi, berarti semua pola hidup sekarang sudah berubah ya, Bu Ira? Yang tadi itu minum-minuman sekali teguk udah berubah, jadi ganti jadi air mineral. Kalau sekarang lebih kepada air hangat. Makan juga udah diatur ya Bu ya? Sudah. Kalau pagi paling sarapan buah. Dengan minum paling kalau nggak teh tawar hangat, susu gitu. Kalau siang boleh kita makan berat. Makan berat sekali aja berarti ya? Sekali cukup. Nah malamnya kita makan buah dan sayuran Tadi sekarang sudah ada penurunan berat badan? Puji Tuhan sih sudah lumayan ya. Dari 115 jadi berapa sekarang?
Ya sekarang sih kita 105, 100, paling tinggi lumayan lah, 10 kilo is oke Tapi lah. berat nggak Bu menjalankan hidup sehat? Oh berat. Pemirsa, Ibu Ira udah jujur bahwa menjalankan pola hidup sehat itu memang berat. Tapi bukan tidak mungkin, buktinya beliau bisa. Kalau Ibu Ira bisa, Anda juga bisa pemirsa. Yang penting niat, tapi niatnya nggak cukup tanpa ada usaha. Ayo semangat. Salah satu usahanya adalah dengan melakukan medical check up. Ini makanya Go Healthy mengajak Anda semua pemirsa setia Go Healthy untuk yuk sama-sama kita melakukan medical check up. Ada voucher yang diberikan kepada Anda. Ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Kode voucher akan muncul di akhir acara, termasuk juga nomor WhatsApp yang bisa untuk melakukan reservasi. Iya, pemirsa, tadi mengenai teknologi laser yang sempat dijelaskan oleh Mas Boyke, supaya Anda lebih jelas lagi mengenai teknologi yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita, ini ada penjelasan dari Mas Panji. Mas Panji, silahkan. Pemirsa, segala sesuatu yang berlebih tentu saja tidak akan bagus. Gula darah yang berlebih, kolesterol yang berlebih, tensi berlebih, atau bahkan berat badan yang berlebih. Ini bisa semua menyebabkan terjadinya serangan jantung. Oleh karena itu, penting untuk kita melakukan modifikasi gaya hidup, medical check up, dan gunakanlah teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan kita. Karena dengan menggunakan dokter laser secara rutin 2 kali saja dalam 1 hari, pagi hari dan juga malam hari, dengan durasi 15-60 menit, ini bisa membantu meningkatkan kesehatan kita dan juga keluarga. Oleh karena itu, pastikanlah ketika Anda memilih alat kesehatan, pilihlah alat kesehatan yang memang telah terdaftar resmi di pemerintah seperti dokter laser. Pastikan Anda memiliki dokter laser melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda ataupun Anda bisa mengunjungi website resmi kami sehingga Anda bisa mendapatkan dokter laser dengan garansi yang resmi dan juga layanan after sales yang lebih terjamin. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Didukung oleh Pemirsa, kami lagi membahas tentang berat badan, ya kegemukan yang ternyata punya resiko terhadap serangan jantungnya besar. Saya ingin tanya kepada Anda nih, kapan terakhir kali Anda menimbang berat badan Anda? Karena kalau saya di kamar mandi itu ada. Iya. Tantri, ini udah lama nikahnya nih nggak nih? Bukan, kadang-kadang ada nggak pemirsa yang sama kayak saya, kalau ngeliat timbangan suka takut ketahuan berapa angkanya gitu. Tapi ternyata harusnya sering gitu ya, Mas Boyke ya. Harusnya sebenarnya rutin ya. Mulai menikah sampai sekarang di depan kamar mandi. Ntar kalau udah istri teriak tuh, kok aku naik? Ya udah puasa, aku bilang. Nah itu tipsnya kenapa Mas Boyke dari dulu kita tahu sampai sekarang segini-segini aja berat badannya. Karena saya juga tahu kalau udah mulai berat badannya naik, ya udah malam paling nggak makan atau sayurnya dibanyakin. Jadi evaluasi diri sendiri dengan timbangan berat badan. Ya. Nah Ibu sendiri dulu nimbang berat badan nggak sih Bu? Kalau dulu sih nggak punya timbangan. Nggak punya timbangan. Jadi naik dari 60-70 sampai 115 nggak pernah tahu ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang sejak kita sudah kontrol bagus dengan dokter komunikasinya kasih tahu, ya sekarang saya pokoknya habis beberes pagi, rapi pagi itu harus timbang badan dulu. Dari Ibu Ira kita kan belajar bahwa pola hidup sehat beliau tidak lakukan dulu sampai akhirnya terkena serangan jantung. Ini penasaran nih dari keluarga nih, faktor keturunan. Gemuk nggak sih mama atau ini? Berat badan mama tuh di 120 ke atas dulunya ya, waktu sehatnya dia sebelum kena stroke itu. Stroke? Kena stroke? Mama 3 kali kena stroke. Apakah mama punya diabetes juga? Iya, dia diabetes kering mama. Diabetes kering. Hipertensi beliau ada? Hipertensi ya. Jadi hipertensi dan diabetes. Papa juga? Kalau papa hanya hipertensi. Saya punya kakak juga yang laki-laki, yang nomor 3, sudah meninggal juga di usia muda karena diabetes basah, gagal ginjal juga. Kenanya ke gagal ginjal. Jadi sebenarnya pemirsa di rumah juga ya, kalau kita memang seharusnya mulai sadar. Keturunan itu kan namanya leluhur ya. Orang tua kita, nenek kita, apa sih yang diberikan? Saya misalnya ada hipertensi, otomatis dalam hidup itu jangan terlalu banyak makan yang asin-asin, jangan terlalu banyak lemak. Keturunannya ada diabetes, ya orang otomatis kita, gitu ya, kan, harus tahu, gula-gula dikurangin. Kegemukan berarti saya harus mengatur berat badan. Karena bagaimanapun juga keturunan itu meskipun
nilainya kecil ya, hanya 5% sampai 10% itu ikut campur di dalam. Yang menentukan tuh sebenarnya juga adalah pola hidup kita. Ya itu sih hanya predisposing factornya aja. Oleh karena itu tolong sekali lagi pemirsa, pola hidup sehat. Dan kalau kita masih belum bisa melakukannya, apalagi kalau kita punya keturunan, apa hipertensi, diabetes, kemudian juga kegemukan, kita juga bisa dibantu dengan teknologi. Teknologi apa? Teknologi low level laser yang memang sudah terbukti, ada bukti-bukti ilmiahnya, ada jurnal-jurnal ilmiahnya, sehingga kita ketika menggunakan dibantu dengan teknologi itu juga, kita paling tidak menutupi bolong-bolong yang memang mungkin keempat pilar itu kita belum bisa menjalankannya dengan baik, sehingga kita bisa hidup jauh lebih sehat dengan darah yang sehat, dengan pembuluh darah yang sehat sampai dengan usia tua. Ini ada loh yang sudah membuktikan hidup jauh lebih sehat lagi ketika memodifikasi gaya hidupnya, seperti yang Mas Boyke katakan. Jadi mengubah pola hidupnya termasuk menggunakan teknologi. Nah, kita lihat sama-sama ceritanya. Saya seorang guru TK yang sudah bertahun-tahun mengidap tekanan darah tinggi. Dari tekanan darah tinggi itu imbasnya sampai gula darah, kolesterol, kaki bengkak, dan saya sangat pusing karena harus minum obat, harus ke dokter, ada alat teknologi, laser yang begitu luar biasa. Saya mencoba pakai dan setelah 2 minggu imbasnya sangat luar biasa. Karena tekanan darah saya mulai turun, bahkan jantung yang tadinya bengkak ternyata fungsinya tetap baik, peredaran darah baik, dan tidur saya lebih nyenyak. Otomatis pola hidup saya tetap terjaga. Semoga bisa menyemangati. Bisa kan dengan teknologi kan? Bisa. Semoga bisa menjadi penyemangat buat Anda pemirsa, buat Ibu Ira juga. Jadi memang namanya juga usaha kebaikan kadang godaannya berat ya Bu ya. Tapi siapa lagi yang mau usaha untuk kesehatan Ibu kalau bukan diri sendiri ya Bu ya? Betul sekali. Ibu ini harus sehat bukan hanya buat Ibu tapi buat 4 putra-putrinya tuh. Iya. Ini berarti putra-putri masih jaga juga ya Mas Boyke ya? Karena punya turunan juga karena gitu ada ya? keturunan kegemukan. Makanya saya selalu agak sedikit rewel sekarang untuk ngawasin anak-anak. Biarkan yang ngalamin pelajaran pahit ya ibunya aja, anak-anaknya jangan gitu ya Bu ya. Iya. Apa pesannya Bu Ira untuk pemirsa? Nomor 1 lah, gaya hidup sehat itu diutamakan karena sehat itu mahal. Setuju. Ya intinya harus bisa memanage lah hawa nafsu kita buat makan, buat jajan, minum-minum itu ya harus di-manage dengan rajin berolahraga, itu sih yang utama ya. Jadi pemirsa nggak ada bosan-bosannya kami selalu mengingatkan kepada Anda. Jika Anda ingin sehat, ya lakukan pola hidup sehat. 4 pilar, pola makan, pola tidur dan istirahat, aktivitas fisik dan juga olahraga, sama yang keempatnya adalah manajemen stres. Wah, ditambah rutin medical check up. Betul. Ini makanya Go Healthy bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga tuh udah muncul kode vouchernya. Memberikan voucher kepada Anda untuk melakukan medical check up, termasuk juga ada nomor WhatsApp reservasi yang bisa Anda lakukan sekarang juga. Ayo kita sama-sama medical check up untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Anda. Iya, pola hidup sehatnya 4 pilar sudah dijalankan. Ya, terus medical check up-nya sudah dilakukan. Lengkapi segala usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi yang bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Seperti apa? Ada Mas Panji nih. Mas Panji silakan. Pemirsa, semoga saja perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga pelajaran untuk kita semua. Dan ingat bahwa kesehatan kita adalah tanggung jawab pribadi kita. Tapi kalau kita sakit, satu keluarga juga akan terkena dampaknya. Jadi mari kita jaga kesehatan kita. Karena kesehatan Anda juga berarti bagi keluarga Anda. Yuk kita lakukan modifikasi gaya hidup. Lakukanlah medical check up secara rutin. Upayakan terus untuk hidup lebih sehat dan lengkapi kesehatan kita dengan memanfaatkan dokter laser. Hubungilah nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda sekarang juga, atau Anda bisa mengunjungi website resmi kami supaya nanti Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Metro TV